penuh keberkahan, pagi yang penuh rahmat Allah, di pagi yang penuh dengan curahan kasih sayang Allah, kita bisa berjumpa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dengan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Uhud, perang Uhud itu adalah perang yang kedua dalam Islam. Tapi ternyata ibu dan bapak, tidak semua syuhada yang syahid itu mendapatkan surga. Justru ada orang yang terbunuh di Uhud, tapi dia menjadi penduduk neraka. Dan ini mungkin satu di antara sahabat yang mati di Uhud. Ceritanya gini, orang ini adalah bagian orang munafik. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang ini, maka Rasulullah huwa finnar, dia calon neraka. Jadi kalau Rasulullah SAW itu bisa menentukan orang ini calon surga, bisa orang ini calon neraka, karena langsung mendapatkan petunjuk dari siapa? Dari Allah. Namun orang berulah ya. Ada kira-kira di neraka, atau di neraka berulah terbenam. Jadi karena kita mah jauh dari hidayah, dari wahyu Allah, berbeda dengan siapa? Rasulullah. Ceritanya sahabat ini, ibu dan bapak, kemudian ketika ditanya oleh temannya, maka Rasul mengatakan huwa finnar. Kemudian orang ini mau ngasih tahu kepada orangnya. Kata Rasulullah, kamu teh calon nama neraka, kira-kira kumaha? Pasti orang ini marah ya. Dan orang ini benci banget kepada Rasulullah SAW. Dan benar ketika terjadi perang Uhud pada saat itu, kemudian orang-orang pada pergi ke medan perang. Ibu dan bapak, kalau kita tahu perang ke Uhud itu diikuti oleh 1000 umat Islam. Jadi yang berangkat itu pasukan muslim 1000. Ternyata di pertengahan jalan mereka mendapatkan kabar, ternyata orang kafir Quraisy yang datang ke kota Mekah. Jadi mereka itu datang ke Madinah ya. Jadi bahasanya mereka jauh-jauh dari Mekah datang ke Madinah untuk balas dendam karena perang Badar, perang pertama itu mereka kalah. Maka ketika terjadi perang Uhud, mereka membawa pasukan kemudian 3 kali lipat dari biasa. Ketika dalam perang Badar, mereka membawa pasukan cuma 1000. Sekarang perang Uhud, orang kafir Quraisy itu membawa pasukan sebanyak 3000 pasukan, dan umat Islam cuma 1000. Nah, di antara yang 1000 ini ternyata termasuk orang-orang munafik. Di pertengahan jalan mereka mendapatkan kabar bahwasanya orang kafir Quraisy jauh lebih banyak dalam pasukannya, sehingga 300 orang itu kembali lagi ke Madinah. Dan Isa berapa? 700. Jadi umat Islam itu pada saat itu jumlahnya cuma 700 orang. Sahabat yang tadi dia tidak ikut ya, karena benci banget dengan perkataan siapa? Rasulullah, bahwasanya dia akan menjadi penduduk neraka. Sesampainya Rasulullah di medan perang, kemudian pada saat itu orang yang tadi nunggu di rumahnya. Orangnya kemudian badannya kekar, bahasa kita cocok banget jadi, dan dia itu ahli dalam nombak, mana nombak dia ahli banget. Kemudian pada saat itu datang perempuan-perempuan. Nah, ini perempuan-perempuan datang ke orang tersebut. Orang tersebut lagi ngomong bahasanya. Kemudian kata perempuan-perempuan, kenapa kamu tidak ikut perang seperti yang lain? Bukankah kafir Quraisy datang ke kota kita? Jadi bukan ngomongin umat Islam, datang ke kota kita untuk menghancurkan kota kita. Lantas sekarang kamu bagikan perempuan duduk di rumah, kemudian kamu berpangku tangan, sementara orang-orang pada berjihad di jalan Allah, berperang. Orang ini kemudian nggak gubris. Kemudian orang ini pindah tempat. Ternyata perempuan yang tadi itu datang kembali. Beberapa perempuan datang kembali kepada dirinya. Kemudian masih mengatakan hal yang sama. Kamu berpangku tangan, kamu diam saja, bagaikan seorang perempuan. Kami dulu sebagai orang. Seandainya kami adalah laki-laki, maka kami sudah membela kampung kami yang diserang oleh kafir Quraisy. Maka ternyata dua perkataan perempuan yang tadi ini membangkitkan kemarahan orang tersebut. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan bawa pedang, seluruh peralatan perangnya, perisai perang kemudian dia bawa. Kemudian setelah itu dia datang ke medan perang di perang Uhud. Masya Allah, dia ini adalah orang yang banyak banget membunuh musuh-musuh di perang Uhud. Dan ternyata terakhir orang ini ketika umat Islam berada dalam dua himpitan, kita tahu perang Uhud itu adalah salah satu perang ketika hampir menang. Ternyata umat Rasulullah SAW, pasukan Rasulullah yang berada di bukit rumah. Mungkin pernah diceritakan ada sebuah bukit rumah di situ pemanah, ternyata mereka turun dari
ini salah satu penyebab kekalahan umat Islam. Akhirnya umat Islam di tengah-tengah diserang dari depan dan belakang oleh pasukan Khalid bin Walid, dan kemudian di depan adalah pasukan orang kafir Quraisy juga. Ternyata disitulah termasuk orang yang tadi dia mati, dan di sekelilingnya puluhan orang kafir Quraisy mati di tangannya. Maka ketika detik-detik kematiannya, ada sahabat yang menghampirinya. Wahai saudaraku, engkau adalah pahlawan yang sangat luar biasa. Puluhan orang sudah kau tumbangkan, dan kau insya Allah akan mendapatkan surga Allah. Bagaimana jawaban orang ini? Orang ini mengatakan detik-detik kematiannya, dia mengatakan, saya berperang bukan karena agama, tapi saya perang karena harkat diri saya yang dihinakan oleh kaum perempuan. Ternyata kita belajar kemudian dalam kasus ini, betul kata Allah, niat itu setengah ibadah. Kita berkumpul di sini, itu akan menjadi ibadah. Ternyata salah satunya dengan apa? Setengah lagi apa? Tingkat aku kita. Kalau kita baca Quran, apakah menjadi ibadah? Ketika kita diucapkan itu ibadah. Tapi pun setengahnya lagi adalah penentu daripada ibadah itu adalah niat kita. Boro-boro baca Quran, boro-boro sholat, ternyata jihad pun bisa menjadi penduduk kali neraka. Padahal dia membunuh berapa orang itu di medan perang. Tapi sama sekali ketika dia ditanya oleh seorang sahabat, detik-detik kematiannya, kau akan mendapatkan surga Allah. Jawaban orang yang mengatakan, saya berperang tidak ada hubungan dengan agama. Saya perang hari ini, datang ke medan perang karena saya dihina oleh kaum perempuan. Ternyata Masya Allah. Jadi niat itu betul. Makanya kalau saya itu lihat kadang-kadang di dalam hadis gitu ya, dalam kitab hadis Imam Bukhari ada bab ini, Bada'ul Wahyi. Kaifa Bada'ul Wahyi, bagaimana cara wahyu datang ke Rasulullah. Itu bab pertama dalam kitab Bukhari, termasuk dalam kitab Muslim. Kemudian dalam kitab hadis-hadis yang lain, dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab An-Nawawi, ternyata para ulama mengatakan hadis pertama selalu ditempatkan di innamal a'malu binniyat. Mungkin kita hampir setiap orang mendengar hadis itu. Wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis selalu disimpan di pertama. Padahal bahasa saya tidak ada sambungannya antara wahyu dengan niat gitu. Tapi ternyata kenapa Imam Bukhari meletakkan kata komentar dari para ulama, ternyata setengah daripada ibadah itu adalah berkenaan dengan niat kita. Kalau niat kita banyak tercampur dengan ingin pujian orang lain, ketika kita ingin berharap dengan orang lain, hati-hati. Kemungkinan pada saat itu kita tercabut dari lillah. Dan ibu dan bapak, ternyata para wali itu, banyak orang diangkat menjadi wali Allah itu ketika mereka melepaskan pujian-pujian dari siapa? Dari manusia. Ini saya ngomong cerita Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu beliau pernah banyak banget kitab-kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Makanya kalau di pesantren itu hampir kitab-kitab itu rata-rata yang kita kaji masalah fikih, wabil masalah fikih ya. Imam An-Nawawi itu seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, begitu luar biasa banyak karangannya. Ternyata beliau itu pernah membuat kitab ya, mengarang kitab. Kemudian setelah itu kitabnya itu dicetak oleh orang Mesir. Jadi lebih berapa? Itu di tahun 1600-an, 1800-an. Berarti percetakan itu masih terbatas gitu. Dan ternyata Masya Allah, orang Mesir ini menjadi orang kaya karena nyetak kitabnya siapa? Oke. Kekayaannya itu Masya Allah gitu. Kitabnya itu laku banget gitu. Kaya Imam siapa? Dan sekarang kalau waktu di pesantren, kitab karangan Imam An-Nawawi itu kitab yang paling banyak dibaca hingga sekarang. Jadi beliau itu luar biasa. Maka apa yang terjadi pada saat itu kepada Imam An-Nawawi, ini orang kaya yang tadi dia berkeinginan berjumpa dengan siapa? Imam An-Nawawi. Karena merasa dia kaya itu karena karangan siapa? Ibu dan bapak mungkin jangan dibayangkan kayak sekarang ya. Kalau penulis itu sekarang masih kontrak dulu dengan apa? Penerbit ya. Oh, minta royalti dan sebagainya. Imam An-Nawawi pokoknya dia bikin kitab. Ternyata kitabnya itu dibawa ke Mesir dan setelah Mesir diperbanyak. Dan orang yang memperbanyaknya menjadi orang kaya. Ini orang Mesir yang tadi, ini kisah Imam An-Nawawi yang luar biasa ya. Kalau kita contoh, orang Mesir tadi datang ke Mekah karena kemudian Imam An-Nawawi itu beliau menjadi
Mekah. Imam An-Nawawi orang Jawa, saya tahu ya, orang Banten. Makanya beliau itu terkenalnya Imam An-Nawawi Al-Bantani atau Imam An-Nawawi Al-Jawi. Beliau itu dikenal disebut dengan Al-Jawi. Makanya kenapa kitabnya terkenal di Indonesia? Karena bahasanya itu bahasanya sesuai dengan Indonesia banget gitu. Jadi sehingga Masya Allah luar biasa. Ini cerita beliau, orang Mesir yang tadi akhirnya datang ke kota Mekah dan mencari Imam An-Nawawi. Jadi selama ini dia nyetak kitabnya tapi apa usahanya? Orang. Ternyata beliau ketemu dengan Imam An-Nawawi. Setelah ketemu dengan Imam An-Nawawi, orang Mesir tadi membawakan sebuah karung dan isinya uang. Diberikan kepada siapa? Bahasa kita, Tuhan, saya itu sekarang menjadi orang kaya di Mesir itu karena karya-karya Anda. Nah sekarang saya ini tolong terima. Ini dari saya. Karena saya itu malu gitu. Karena saya cuma nyetak doang, sementara Anda yang apa? Imam An-Nawawi apa yang terjadi pada saat itu? Beliau menerima uang yang tadi. Tapi selama menerima uang yang tadi, Imam An-Nawawi mikir gitu. Terima uang. Jadi terima uang. Akhirnya beliau pada saat itu pergi mau bawa kemana? Dalam kisah itu beliau naik ke kapal dan uang yang tadi dibawa naik ke kapal. Kemudian di tengah lautan uang yang tadi dibuang oleh beliau. Tidak pernah dibuka ikatannya berapa jumlahnya. Yang jelas ketika ada muridnya yang berkomentar pada saat itu, wahai imam, kenapa kau membuangnya? Maka Imam An-Nawawi mengatakan, ini perkataan seorang waliullah. Imam An-Nawawi mengatakan, saya tidak mau niat saya terganggu dengan uang yang diberikan oleh orang Mesir tadi. Kebayang kata Imam An-Nawawi, kalau saya terima kemudian ternyata gede, maka saya akan ngarang itu sekarang jadi niatnya hayang dibayar. Padahal sekarang berapa orang yang mau menulis dan tujuan hayang naon ya? Hayang duit, malah hayang naon? Hayang kemaslahatan ilmu. Jarang orang sekarang nulis. Kalau saya pengen nulis itu karena ilmu saya supaya belajar. Sekarang itu orang nulis rata-rata pengen apa? Makanya pengen gaji ya. Saya itu mandang ada ibu dan bapak, dan kalau kita niatnya karena Allah, ada hadis begini: barang siapa orang yang bekerja karena Allah, maka meskipun orang ini melakukannya di tengah kegelapan malam, bahasanya orang pada tidur, orang ini sudah beribadah, orang ini sudah melakukan sesuatu yang ikhlas. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia melakukannya sendirian, tidak ada yang mengetahui di tengah kegelapan malam, bahkan di hutan, maka Allah akan tampakkan amal orang ini meskipun orang ini melakukannya. Tidak ada siapa-siapa, tapi niatnya karena siapa? Karena Allah. Makanya saya pernah lihat karangan. Betul, kalau metode ngajar anak-anak kecil itu banyak metode sekarang. Ada metode Iqra gitu, ada metode Asal. Sekarang itu muncul metode-metode baru. Ternyata saya mandang ada metode buku yang mungkin kita kenal, Iqra gitu. Iqra. Ternyata ibu dan bapak, Iqra itu buku Iqra itu terkenal bukan hanya di Indonesia. Pernah lihat si Ibn Ubin ya? Yeah. Itu belajarnya pakai apa? Ternyata pakai Iqra. Jadi itu di Malaysia sendiri itu ternyata semua Malaysia anak-anak kecil, anak-anak yang pengen belajar Quran itu bukan pakai metode apa-apa, tapi pakai metode apa? Iqra. Kalau kita datang ke Brunei Darussalam, ternyata di Brunei Darussalam itu menggunakan kata Iqra. Iqra itu ternyata terkenal Asia Tenggara. Jadi ternyata Masya Allah. Tapi saya datang metode baru gitu ya, metode baru dengan ini metode baca Quran langsung bisa dengan bacaan Quran dengan irama. Saya lihat kemudian setiap TKI kita, TKI yang guru TK itu mengajarkan dengan macam-macam. Tapi ternyata nggak lama gitu. Beres ini, tapi saya ketika melihat fenomena ini maka saya lihat seharusnya mengarahkan Iqra. Pas saya buka, ternyata beliau adalah bukan orang biasa. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal di Jawa Tengah, namanya Kiai As'ad. Jadi ayah buku payung gitu ya. Ternyata yang ngarang bukan orang biasa. Tapi ada di situ ada orang yang sangat luar biasa. Makanya beliau saya yakin ketika ngarang
bukan kayak yang royalti, tapi dia ingin anak-anak kita supaya makin lancar baca Al-Quran. Makanya kenapa? Karena orang-orang yang terdahulu hingga sekarang, Imam An-Nawawi punya kitab yang saya sampaikan tadi, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Ada kitab Bukhari, ada kitab Muslim, kutub Sittah, dan kitab-kitab sahih yang ada 6 ini masih kalah populernya, masih kalah dibacanya dengan kitab Riyadhus Shalihin karena Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi hanya menukil dari kitab ini, kitab Bukhari, ambil dari kitab Muslim, ambil dari kitab berbagai macam kitab, dikumpulkan, dibikinlah bab beliau. Ada bab ikhlas, ada bab ini termasuk bab nafkah kepada istri, bab istiqomah, bab taubat, bab istighfar, dikumpulkan dalam kitab. Kalau bab tentang istiqomah dituliskan fadilah istiqomah, tentang istighfar disebutkan tentang bab hadis-hadis keutamaan tentang istighfar. Beliau hanya mengumpulkan kitab-kitab, padahal induk kitabnya ada Bukhari dan Muslim, tapi masih kalah populer dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata siapa Imam An-Nawawi? Kita tadi baca, ternyata beliau adalah orang yang menjaga keikhlasannya. Begitulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan ketika kita mengabdikan diri, ketika kita beribadah, yang paling penting itu adalah keikhlasan. Ikhlas itu Masya Allah luar biasa, akan senantiasa harkat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun bahkan mungkin orang tidak menghargai hari ini, tapi insya Allah setelah kematian orang ini justru Allah akan senantiasa menghidupkan orang-orang ini. Jadi ternyata ikhlas itu amat sangat penting. Makanya menjaga keikhlasan itu, biasakan amal itu dilakukan tiap hari, istiqomah. Lalu amal dilakukan istiqomah, insya Allah bakal jadi apa? Bakal jadi apa? Ikhlas. Nah, sebabnya coba, karena rasa bukan hal yang aneh. Bapak kalau kita tahajud tiap malam, lalu sekali tahajud beda dengan orang yang kata kekara tahajud gitu ya. Lalu orang kekara tahajud asal pang kan, asal pang tahajud. Tapi kalau orang istiqomah tiap malam tahajud, maka dia merasa itu adalah amal yang biasa dilakukan, maka malu dia untuk membicarakan. Nah itu berbicara dengan ikhlas. Makanya kenapa kata dalam para ulama, saya lihat banyak amalan-amalan kecil, tapi amalan itu justru menghantarkan masuk surga. Nah, sebabnya amalan yang kecil malu kalau diomongin. Pernah tuh mendengar orang yang berdosa, di antara orang yang berdosa itu adalah orang tukang zina. Orang zina yang dia ngomong apa? Seekor anjing. Lalu kita dengar cerita ini, itu adalah ikhlasnya. Di balik ikhlasnya, dia ternyata memperhatikan makhluk yang lain. Kebayang oleh kita, banyak orang ngomong tadi ayah anjing kalau barang misalnya ditolong aja ngomong-ngomong karena dianggap amal yang apa? Makanya saya itu gini, Kiai Haji Maimun Zubair pernah berkata gitu. Beliau di antara pepatahnya banyak tuh kata-kata pepatah. Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair itu Rembang, Jawa Tengah, pimpinan Pondok Pesantren Rembang. Beliau yang meninggal 2019, belum tahun 1 tahun sebelum Covid di Kota Mekah, ketika pelaksanaan ibadah haji. Beliau mengatakan, seandainya kamu melihat seekor semut yang terjatuh ke dalam air, maka bantulah. Boleh jadi amal itulah yang Allah cintai, dan boleh jadi amal itulah yang mengantarkan kamu mendapatkan surga. Karena ternyata kalau saya lihat banyak amalan-amalan yang dianggap nawan sepele bisa mengantarkan masuk surga. Udah. Ada ayat ini, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada kalimat yasha. Allah ini tidak akan mengampuni dosa musyrik. Benar? Kecuali orang yang dikehendaki. Jadi para ulama ini berarti ada kasus orang musyrik tapi diampuni Allah. Tapi ini kelaka banget gitu. Ternyata kata para ulama ada ceritanya. Ternyata ini adalah seorang Yahudi di kota Madinah. Jadi dia itu kasus begini, benar bahwa waktu bulan Ramadan umat Islam melaksanakan apa? Puasa. Lantas anaknya pada saat itu makan di depan umum. Jadi budak tenang makan di depan umum. Lantas pada saat itu ayahnya, bapaknya yang tadi, dia keluar rumah dan melihat anaknya sedang makan di luar. Sementara umat Islam pada saat itu jalan-jalan di luar, kan banyak yang jalan umat Islam. Maka dia pada saat itu marah dan tidak pernah marah
memarahi saya, dan kamu saya yakin tidak pernah marah semarah ini. Maka dia mengatakan, kamu hargai dong umat Islam itu lalu melaksanakan saum sementara kamu tidak. Ternyata dalam kisah orang Yahudi tadi mati, dan ternyata dia mendapatkan surga. Agama nanti sadar juga. Berarti ada kasus orang musyrik asal gara-gara kehormatan itu amalan gembira. Ternyata jemaah umat Islam ngarokok harus umat Islam lebih anu kenapa? Padahal asal mah gitu. Berbuat puasa dengan hormat. Ternyata menghormati orang lain itu begitu luar biasa. Kayak hormat, ternyata orang yang tadi mendapatkan apa? Surga. Makanya di kalimat ayat Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada kalimat yasha. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kecuali ada orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti para ulama ayat kasus mana orang ini musyrik tapi ternyata orang yang diampuni dosanya dan dia mendapatkan surga. Ternyata saya kemarin mendapatkan ilmu dari guru saya itu ada orang yang musyrik, yaitu orang Yahudi, dia mendapatkan surga gara-gara nama. Ibu dan bapak sekali lagi, ternyata kalau kita pengen menjadi seorang hamba Allah, waliullah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, salah satunya waliullah itu ketika dia beramal sudah melepaskan ikatan-ikatan ke dunia. Dia tidak ingin dipuji orang lain, dia tidak ingin dipuji oleh manusia, tapi dia semata-mata melakukannya ingin mendapatkan pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan dan dia menjadi waliullah. Siapa perempuan yang menjadi waliullah itu? Siapa perempuan yang menjadi waliullah? Udah saya udah sana. Al-Adawiyah. Beliau adalah seorang perempuan dan beliau pada saat itu pernah berkeliling. Lantas dia membawa sebuah obor. Kemudian dia membawa sebuah air dalam kisah ini. Kemudian orang-orang bertanya, kamu mau kemana? Lantas bawa obor dengan air. Kemudian dia mengatakan, saya akan membakar surga dan dengan air ini saya akan memadamkan api neraka. Kemudian orang-orang berkata, ngapain kamu usaha ingin memadamkan apa? Memadamkan api neraka, ingin membakar surga. Kata beliau, banyak orang yang hari ini dia beramal karena ingin surga, dan banyak orang yang hari ini dia beramal karena takut neraka. Dan ini waliullah. Kenapa? Seharusnya gimana? Beramallah kamu karena Allah, karena pemilik surga dan neraka adalah Allah. Maka itulah hakikat daripada orang-orang sebagai waliullah ketika dia melepaskan ikatan-ikatan ke dunia dan dia benar-benar fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu dan bapak, jaga keikhlasan dalam beramal, dan beramal itu sekali lagi karena harus karena siapa? Karena Allah. Kita bukan karena dipaksa oleh orang lain, karena bukan dipaksa oleh orang lain. Tapi kalau untuk pendidikan pemaksaan itu harus ya. Di istilah di pasar terima, budak jam 3, jam 3:30 wajib tahajud. Budak tahajud. Karena nanti kalau sudah keluar dari pondok pesantren, ada orang yang mengamalkan 50% di atas santri ternyata rajin tahajud. Kata ulamanya, alhamdulillah, maka sukses. Kalau ayah santri 1000 berarti 500 atau 100 tahajud. Ada orang yang bukannya nggak nyampe 50%, 10% di antara yang 1000 itu ternyata ahli tahajud. Maka itu pun disebut dengan sukses. Kata para ulama, lamun mah di antara 1000 ayat santri hiji anu lain antara tahajud, ieu masuk naon? Tahajud. Tetap pesantren itu adalah pesantren yang sukses. Kenapa? Karena kesolehan orang itu insya Allah akan memancarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita mendidik anak kita, teruslah didik. Kenapa? Meskipun ada orang yang nanti cuma satu mengikuti perkataan kita, insya Allah yang satu itulah yang akan senantiasa menjadi pemimpin kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi kita beramal, harus beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syadidan hamdan na'am hamdan yuwaffi ni'amahu wa yughni mazidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Rabbi anzil nuzul barqa wa takhir nuzul rabbi anzil nuzul barqa wa takhir nuzul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'awahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan